Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang mendengarkan ini kapanpun. Semoga gue doakan lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dimanapun lo berada ya. Hari ini tanggal 25 by the way, selamat gajian buat lo semua. Gue gak tahu apakah pendengar gue tuh 18-24. Harusnya sih belum pada gajian ya, masih pada kuliah. Tapi gak apa-apa, mungkin gajian dari bokap nyokap lo. Hari ini gue pengen ngomongin cerita tentang cerita tentang satu orang yang mungkin masih belum bisa lepas dari pasangannya alias mantannya mungkin. Pernah gak sih lo kayak gitu kayak, atau mungkin kayak lo punya pacar tapi sebenarnya hubungan lo tuh gak sehat banget. Hubungan lo tuh udah hancur banget sebenarnya, tapi entah kenapa semakin hancur hubungan lo, semakin lo ngerasa gak bisa pergi kemana-mana. Semakin lo ngerasa kayak, gue gak tahu buat cara berpisah. Gue gak tahu gue akan jadi apa kalau gak sama dia. Sama aja, ini tentang lo yang mungkin baru saja mengambil keputusan untuk kayaknya kita sudahi saja hubungan kita ya. Tapi entah kenapa sudah berbulan-bulan lo masih stuck di situ-situ aja dan lo gak bisa move on buat kemana-mana. Mau semenyebalkan apapun pasangan lo, entah kenapa gak ada yang bisa lo lakuin selain untuk tetap sayang ke dia, kangennya ke dia. Apapun hal-hal baik yang ada, itu semuanya ada di dia yang pengen lo lakuin buat dia. Rasanya untuk mengingkari pasangan lo tuh kayak anjing susah banget lagi gitu. Kenapa gue pengen ngomongin ini? Gue terpikir dari ada dua lagu yang menurut gue goks banget. Liriknya ada Kultusan dengan Sal Priadi, makanya judulnya Kultusan. Lagu ini menceritakan tentang salah satu pasangan yang berselingkuh, tapi biar bagaimanapun dan berapa kali pun dia selingkuh dan melakukan kesalahan, entah kenapa sama sekali kita gak bisa pergi dari dia. Hal yang bisa kita lakukan cuma bisa memaafkan dan menjalani hubungannya seperti semula, baik-baik saja, seperti gak ada masalah apa-apa. Gue bacain liriknya ya. Ku temukan jejak bibir kecilmu yang berkelana, jauh ke lekuk leher yang bukan leherku. Gokil, leher orang lain dong berarti. Kau berbohong yang mulia, kau pendusta. Bergetar kau bersumpah di balik tangis yang menderu untuk lacurnya lakumu. Kelak terulang lagi kau minta ku runtuhkan bumi di atas kepalamu, dan aku percaya lagi. Mungkin dikultuskan dalam perjamuan, bulir darahku namamu seorang, hingga mengingkarimu adalah hal yang mustahil. Sampai situ ya. Sal Priadi itu juga bilang kalau lagu ini tuh cerita tentang orang yang udah diselingkuhin berkali-kali, disakitin berkali-kali, tapi entah kenapa hal yang bisa dilakukan cuma bisa maafin dia gitu.
kita tidak cuma ngomongin selingkuh ya. Apapun itu, entah hubungan lo yang gak sehat, entah dia yang suka ngebentak, suka marah-marah, dia yang overprotective, dia yang posesif, dia yang suka bohong. Apapun itu, entah kenapa mau sampai kapanpun gak bisa ngapa-ngapain gitu. Rasanya kayak lo tuh merasa ini orang kayaknya sebenarnya udah yang paling cocok buat gue. Gue udah paling nyaman banget sama orang ini. Gue tidak tahu harus cari orang yang seperti apa lagi kalau gue gak sama orang ini. Kayak cuma dia satu-satunya yang paling bisa ngerti gue, satu-satunya yang paling bisa buat gue nyaman. Meski lo tahu di lain sisi dia juga yang nyakitin lo walaupun perlahan gitu ya. Dan yang bisa lo lakukan cuma bisa memaafkan. Dan gak tahu ya, orang-orang kayak gini tuh harus dikasih tahu apa. I've been there before. Gue juga pernah ngasih tahu ke teman gue yang ngalamin hal-hal kayak gini. Gue bilang, gue gak tahu lagi hubungan lo tuh sebenarnya udah gak sehat. Dan lo pun sebenarnya menyadari kalau hubungan lo gak sehat. Dan dia cuma nangis. I got no clue. Gak punya solusi sama sekali. Yang dia bisa lakukan cuma nangis dan cerita betapa menyebalkannya pasangan ini. Tapi di satu sisi dia gak bisa pergi gitu. Tetap stay aja. Ya begitu, kadang-kadang dia happy, kadang-kadang dia sedih. Siklusnya muter di situ-situ aja, gak kemana-mana. Hubungan ini tuh dibilang jahat banget, gak tahu ya. Gue gak bisa ituin lagi. Karena di satu sisi gue tahu mereka tuh ada happy-nya kadang-kadang. Ada momen happy-happy bahagia yang gue bisa yakini kalau mereka bahagia sepenuhnya dan seutuhnya, murni gitu. Tapi kadang-kadang juga ada sedihnya. Dan menurut gue bahagia yang mereka rasakan itu tuh berarti loh buat hidup mereka. Tailah, gue dulu ngomong banget nih kayak cabut aja. Lo tuh punya value, lo tuh punya masa depan sama segala macam. Cuma sekarang di episode ini gue kayak yang membalikan fakta, menjilat udah gue sendiri. Tapi gue meyakini kayak bahagia mereka tuh bahagia yang murni banget, bahagia yang kita nggak tahu, mungkin cuma itu kebahagiaan yang bisa mereka dapetin, nggak ada di tempat yang lain mungkin. Ya gak sih, bisa jadi nggak sih? Tapi kalau lo bicara hubungan, gue juga dulu sempat berpikir kayak apa mungkin gue harus berjuang sedikit lagi ya untuk bisa membuat ini menjadi works, berhasil. Tapi kayaknya nggak juga. Karena menurut gue namanya sifat dan sikap tuh kayak nggak usah sikap deh, sifat ya. Kayak sikap tuh sudah mengalir di darah lo karena dikultuskan dalam perjamuan bulir darah lo, Ya lo memang begitu orangnya, pasangan lo memang begitu orangnya. Mungkin ada beberapa part yang lo ngerasa dari sifat pasangan lo ini sangat klop banget buat lo, cocok banget buat lo. Tapi kayaknya lo harus sadar ya, sikap dari pasangan lo yang mungkin ngebuat lo akhirnya berantem, yang ngebuat lo akhirnya jadi berpisah sama dia, ini seberat apa, sebesar apa. Karena kalau ternyata masalahnya gede banget, gak mungkin lo tolerir kan. Karena sakit hati lo juga akan gede banget. Gue tahu mungkin lo susah aja buat cabut, gue tahu mungkin lo susah aja buat move on. Tapi minimal lo cobalah untuk ketemu orang yang baru.
Gue tahu mungkin gak gampang untuk bisa kenalan sama orang baru lagi. Gue tahu mungkin pintu hati lo akan tertutup rapat serapat-rapatnya. Gak apa-apa, lo sikat aja pelan-pelan. Jalanin pelan-pelan, sambil sendirian juga gak apa-apa. Sampai akhirnya perlahan demi waktu lo bisa menemukan atau bisa ngejalanin hidup yang lo mau, yang lebih bahagia, entah sendiri atau sama pasangan lo. Well, mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sebelum tidur. Gue harap lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ketemu lagi di hari Rabu jam 7 malam. Kalau gitu gue Ridho Handoko pamit. Spread love, not hate. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.